people don't hug or kiss even with their families. However, it doesn't mean they're cold people. You must know Japanese people does bow. But did you know there's different type of bows and they use it in different situations? Bowing has degree. 15 degree, greeting bow. 30 degree, respect bow. 45 degree, highest respect bow. Greeting bow. You met your neighbor. When you meet with your neighbor, you're going to do greeting bow. Slightly for short period of time. And keep it to 15 degree. Oh gitu ya Bu ya. Itu namanya apa tuh Bu? Itu namanya ojigi, Mbak. Ojigi Ya. ya. Omi lupa nyapa nih. Halo Bapak Ibu Guru semuanya. Apa kabar nih? Jumpa lagi bersama Omi di Sikil Podcast. Nah tadi barusan Omi bersama Dina Sensei habis menyaksikan yang namanya video ya. Video tentang budaya Ojigi. Ojigi ya, kebiasaan Kebiasaan menyapa dengan membungkuk, sikap bungkuk. Oh itu 15 derajat ya Bu ya? Ada berbagai macam sih, Mbak. Berbagai macam ya. Kalau misalnya sama sederajat maksudnya Sederajat sama biasanya umurnya hanya ya sekitar 15 derajat gitu. kalau sama yang lebih tua? Dan lebih tua biasanya 30 derajat. Oh, kalau minta maaf? Minta maaf tuh paling bungkuk paling dalam bungkuk 45 ya? derajat ya. Oh, wow, unik sekali ternyata Ya. ya cara orang Jepang menyapa, Tuh. minta maaf ya. Iya. Keren sekali nih. Nah, kebetulan nih ya, Dina Sensei ini adalah memang guru bahasa Jepang SMA Negeri 4 Cibinong. Nah, Dina Sensei ini menjadi narasumber kita hari ini ya, akan Ya, membagikan pengalamannya mengajar selama di kelas. Seru sekali Ya. nih pasti ya. Nah, Dina Sensei aku belum nanyain kabarnya nih. Sehat kan ya kabarnya ya? Alhamdulillah. Mbak Umi sehat? Alhamdulillah sehat juga ya. Dan Dina Sensei aku yakin banget nih pasti udah banyak sekali pengalamannya mengajar di kelas nih. Belum lama sih Mbak, baru 10 tahun saya mengajar. Bu, 10 Belum tahun? lama. Iya. Itu lama loh Bu. Orang jomblo 10 tahun, aduh Bu sedih Bu. Itu sangat lama ya. Sangat lama ya Bu ya. Iya. Nah, kan Ibu diundang ke sini untuk memberikan Ya. pengalaman mengajarnya nih Bu ya. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih pengalaman Ibu selama mengajar ini? Pengalaman saya mengajar itu banyak ya. Ada yang pengalaman suka, duka ya. Tapi kan yang saya mau share di sini adalah tentang model pembelajaran teks ya. Pengalaman saya mengajar dengan model pembelajaran teks ini, Mbak. Gitu. Pembelajaran teks, kayaknya Omi pernah denger nih pembelajaran Ya, teks. pasti. Kalau nggak salah itu siswa akan dituntut untuk bisa menciptakan teks serupa seperti Ya. yang dimodelkan oleh gurunya. Betul sekali. Betul Bu? Betul Waduh, keren sekali. banget tuh aku ya. Benar yang tadi Mbak katakan ya, bahwa memang model pembelajaran teks ini adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik ya untuk menciptakan teks serupa dengan yang sudah dimodelkan. Bisa dalam bentuk video, poster, teks dan lain sebagainya, Mbak. Gitu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah, ini kalau misalnya perbedaannya dengan model pembelajaran berbasis proyek seperti apa Bu? Kan bisa menggunakan poster, video dan lain-lain juga tuh. Ada bedanya Mbak ya. Kalau model pembelajaran proyek itu kan sebenarnya beranjak dari pertanyaan guru ya kepada peserta didik ya tentang suatu permasalahan di lingkungan mereka. Contohnya ya Mbak ya, apa sih perbedaan budaya makan orang Jepang dengan orang Indonesia? Nah, dari pertanyaan itu maka peserta didik akan menentukan proyek apa yang akan dilaksanakan. Kemudian mereka menyusun jadwal dan kemudian mereka melakukan riset atau eksplorasi sebelum mewujudkan produk. Nah, sebaliknya dalam model pembelajaran teks ini, peserta didik tidak melakukan riset atau eksplorasi sebelumnya. Jadi murni penugasan guru ya. Jadi produknya murni penugasan guru. Wow, mantap Gitu. sekali penjelasannya ini loh. Betul, Saya Mbak. jadi paham nih Bu nih ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru juga nih ya? Paham ya semuanya ya, penjelasannya sangat jelas sekali dijelaskan oleh Sensei. Mantap sekali nih. Bisa saja Mbak, itu saya juga baru bisa akhir-akhir ini saja Mbak setelah mengikuti pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, sudah mulai Nah, bisa. kan suka menggunakan model pembelajaran ini Bu ya. Ya. Contoh materi yang bisa digunakan dengan model ini tuh apa sih Bu? Menurut saya hampir semua materi kelas 10 bisa menggunakan model pembelajaran ini Mbak. Terutama pada materi Jiko Shokai atau perkenalan. Jiko Belibet ya Mbak? Iya, belibet Ya, Bu. belibet. Lidahnya nih keriting jadinya Bu. Iya, betul. Jiko Shokai itu materi perkenalan Mbak. Jadi materi ini cocok menggunakan model pembelajaran teks. Mengapa? Karena dengan model ini maka peserta didik
memiliki kemudahan-kemudahan ya. Mereka memiliki kemudahan dalam mengucapkan salam perkenalan dan mereka tidak merasa minder atau canggung dengan model teks ini. Jadi ada pemodelannya dulu, begitu. Oh, seperti itu ya Bu tujuannya Bu ya. Iya. Dan satu lagi nih Bu, biar lengkap nih pertanyaannya Bu ya. Ya. Materi ini diajarkan pada semester berapa dan berapa kali pertemuan sih Bu? Materi ini diajarkan pada kelas 10 ya, semester 1 dan pertemuannya itu 2 kali sebanyak 6 JP, Mbak. Gitu. 6 JP itu apa Bu? Jam pelajaran. Oh, 6 jam pelajaran berarti berapa menit tuh Bu? Kalau di sekolah saya 45 menit. 1 JP Satu itu JP, 45 ya. menit. Ya. Wow. Mantap sekali Mantap, nih. ya. Oh ya Budin, aku pengen nanya juga nih, bicara tentang perkenalan ya. Saya juga Ya. baru inget nih. Tadi kan saya menonton video tentang OJG tuh bersama Ya. Budin ya kan? Nah, kapan aja sih OJG itu dilakukan? Saat berkenalan saja? Ya sebenarnya OJG itu tidak hanya saat berkenalan saja ya. Tadi sudah diperlihatkan video kan ya. Sebenarnya OJG itu digunakan oleh orang Jepang saat menyapa, menyatakan hormat dan meminta maaf. Jenisnya juga ada 3 Mbak. Ada eshaku, ya ada kere dan saikere gitu. Oh, banyak sekali ternyata jenisnya ya Bu ya. Ya. Kalau di Indonesia cuma 1 soalnya, ya kan Bu ya. Ya udah Ya. bungkuk-bungkuk aja. Kalau misalnya kita lewat di antara orang tua Ya. gitu kan ya, harus menghormati, Menghormati. membungkukkan badan. Bu, ngomong-ngomong nih ya, tadi kan materi Ibu kan perkenalan Iya. atau jiko shokai. Iya. Nah, tujuan pembelajaran jiko shokai itu apa sih Bu? Ya tentu saja tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mampu ya memperkenalkan diri dalam kalimat sederhana bahasa Jepang, kemudian mereka mampu meresponsnya itu. Oke. Itu Nah, tujuannya. Ibu bisa gak untuk lebih dijelaskan kembali Materinya. apa aja tuh yang dipakai mungkin? Materi yang dipakai itu ada 3 jenis materi. Yang pertama materi perkenalan ya, salam perkenalan. Contohnya ya Mbak ya. Ya. Contohnya nih, konnichiwa minasang, hajimemashite, aiko desu, koukou 10年生です. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Kadang-kadang ditambahkan dengan apa sih, ada kewarganegaraan juga, misalnya nihonjin desu. Nah, materinya ada lagi Mbak yang kedua dan ketiga. Oh ya? Materi yang kedua itu adalah kalimat respons ya. Oke. Misalnya moichido onegai shimasu ya, onamae wa. Dan satu lagi kochira koso dozo yoroshiku onegai shimasu. Dan satu lagi materi perbandingan budaya tadi Indonesia dan Jepang. Tuh. Jadi ada 3 materi besar. Wow, serunya. Nah, Bu, apakah seluruh materi ini diberikan sekaligus? Ya, tidak lah Mbak ya. Pelan-pelan dong. Iyalah, pastilah. Mereka pertama kali ketemu bahasa Jepang udah langsung mabok. Jadi sesuai langkah-langkah pembelajaran Mbak. Gitu. Nah, kita sekarang masuk ke langkah-langkah pembelajaran seperti yang Ibu bilang tadi. Boleh Siap. Bu langsung dijelaskan saja? Baik, terima kasih Mbak Umi. Terima kasih. Langkah-langkah pembelajaran dalam model pembelajaran teks ini ada 4 ya. Yang pertama adalah membangun pengetahuan, yang kedua adalah pemodelan, yang ketiga konstruksi bersama, dan terakhir konstruksi mandiri. Pertama ya tadi langkah pertama yaitu membangun pengetahuan. Biasanya saya sediakan dulu tuh video seperti tadi Mbak. Jadi ada video dulu, video perkenalan. Nah kebetulan saya memilih video Erin Challenge ya. Di situ ada perkenalan mahasiswa asing yang datang ke Jepang, ke SMA Jepang. 2年6組、ここが君のクラスだから。誰？あの子。転校生。起立。留学生のエリンさんだ。今日から半年間この学校で勉強することになった。みんなよろしく頼むな。はじめまして、エリンです。イギリスから来ました。日本のことをたくさん勉強したいので、よろしくお願いします。じゃあ君の席はあそこだ。
Ya, selanjutnya saya juga memperlihatkan video perkenalan yang di dalamnya ada OJG-nya, Mbak. Oke. Begitu. Seperti ini, Mbak. ジョゼ君、教授に挨拶しましょう。はじめまして、ジョーゼです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、秋葉です。よろしく。秋葉。 Nah, setelah memperkenalkan video tadi, biasanya saya akan menanyakan kepada peserta didik apa sih reaksi mereka menonton video tadi. Wow, menarik sekali Ya. Bu. Ya. Nah, ini kalau untuk kegiatan lanjutannya seperti apa tuh Bu? Apakah langsung ke pemodelan? Tidak ya Mbak ya, jadi saya tanya dulu reaksi peserta didik. Ya. Saya berikan berbagai pertanyaan, Mm. apa sih yang bisa mereka lihat dari video tadi. Begitu, pokoknya saya minta mereka untuk mengemukakan pendapat mereka, begitu. Nah, tapi nih Bu, yang menjadi pertanyaan saya nih, Ya. kalau misalnya ada siswa yang kurang antusias untuk belajar, Ibu akan melakukan apa nih Bu? Nah, ya itu masalahnya Mbak, itu sering terjadi Sering di kelas. terjadi ya? Saya yakin ini guru-guru lain juga merasakan ya. Jadi saya sih selalu menyediakan stok pertanyaan Mbak. Oke. Jadi selalu ada stok pertanyaan. Misalnya contohnya ya, apa sih perbedaan berkenalan orang Indonesia dan orang Jepang? Kemudian yang kedua, apa sih manfaat kita berkenalan dengan orang lain? Nah, itu kan budaya juga Mbak. Gitu. Sekarang kita masuk ke langkah kedua kali ya Bu ya? Ya, baik. Kita masuk ke pemodelan ya Mbak ya. Dalam langkah pemodelan ini saya menyediakan beberapa materi Mbak. Jadi ada yang pertama salam perkenalan, yang kedua adalah perkenalan nama, yang ketiga perkenalan tingkatan kelas, selanjutnya adalah kewarganegaraan, dan terakhir adalah salam penutup. Nah, mungkin Bu Dinda bisa menjelaskan lebih lanjut Bu tentang target pemodelan ini? Ya, setelah siswa melaksanakan model pembelajaran ini, mereka diharapkan dapat memperkenalkan diri ya, yang terdiri dari unsur salam, kemudian nama, kemudian tingkatan kelas, kewarganegaraan. Ya, selanjutnya di dalam pemodelan ini saya memperlihatkan kembali PPT Mbak ya. Jadi jangan bosan-bosan pakai salindia nih Mbak. Nah, setelah mereka melihat salindia dan audio, nah saya minta mereka menganalisis kalimat perkenalan yang ada di dalam salindia tersebut. Nah, yang pertama itu hajime mashite ya. Hajime mashite itu apa sih, saya tanya gitu ya. Saya minta mereka berunding, hajime mashite itu apa. Nah, di situ di salindia itu sudah ada gambarnya dan ada kalimat petunjuknya juga, begitu. Wow. Betul. Baru Hajime Mashite aja tapi udah sedetail itu ya guru menjelaskannya, tuh keren Ya, banget loh. betul. Nah, nanti setelah mereka melihat hajime mashite, saya minta mereka untuk apa ya, urun pendapat ya. Apa sih hajime mashite itu, sampai mereka bisa gitu. Kebetulan saya kan pakai direct method ya Mbak, mengajar tanpa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya menghindari penerjemahan bahasa Indonesia, jadi pakai bahasa Inggris. Wow. Dalam bahasa Inggris Ya. itu harus menggunakan bahasa Inggris ya Bu ya? Sebenarnya sih ada alasannya Mbak. Kenapa tuh Bu? Saya menggunakan direct method ya. Tujuannya adalah agar peserta didik sensor bahasanya itu tergali. Nah, kemudian mengapa alasan saya menggunakan bahasa Inggris juga, karena memang kelas bahasa Mbak. Jadi Oh, untuk seperti melatih itu. kemampuan bahasa asing mereka. Nah, ini yang saya tangkap karena emang kelas bahasa, jadi menggunakan Ya. bahasa asing juga untuk menggantikannya ya Bu Ya. ya. Tapi kalau misalnya untuk jurusan IPS, IPA, IPA, ya. apakah menggunakan bahasa asing juga Bu? Ya kan tadi sudah ada ilustrasi ya Mbak. Ilustrasi itu sangat membantu kok. Jadi tidak harus menggunakan kalimat petunjuk ya. Dalam bahasa asing itu tidak harus begitu. Oh, seperti itu. Tidak perlu. Nah, Ibu tadi kalau ngomongin soal Hajime Mashite, tadi lumayan agak sedikit detail banget Iya, ya Bu ya. detail ya. Untuk sekali. penjelasan Hajime Mashite-nya ya Bu ya. Iya. Emang seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali, dan ini memang agak sulit Mbak. Cuman karena memang modelnya teks, kita membedah teks ya. Saya terus gali terus sampai ketika mereka mentok ya, tidak dapat menjawab. Biasanya saya minta perwakilan tuh maju dan apa sih arti hajime mashite, ditulis aja deh gitu ya. Karena kalau bicara mungkin malu gitu. Wah, keren banget. Tapi kalau untuk seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ya. itu pasti banyak ya Bu siswa yang bertanya kepada Ibu ya Bu ya? Iya, memang sengaja biar bagus itu, kalau bertanya kan daya rangsangnya makin terpacu ya, itu bagus. Saya senang kalau banyak bertanya gitu. Nah, di bagian hajime mashite ini paling alot Mbak ya. Jadi memang agak sulit ya, karena tidak ada dalam bahasa Indonesia bentuk ini gitu ya. Jadi setelah siswa saya tanyakan, kemudian mereka mengutarakan pendapat. Kalau belum kena juga, saya panggil beberapa anak untuk mengutarakan itu. Selanjutnya apa lagi Bu? Nah, selanjutnya itu iCodes ya, tadi iCodes. struktur iCodes ya.
Nah ini juga masih pakai ilustrasi Mbak. Nah, ada gambar gitu ya, ada gambar Aiko dan Des. Sebelumnya saya terangkan juga sebenarnya Aiko Des itu sebenarnya panjangan kependekan dari Watashi wa Aiko Des gitu ya. Oke. Saya Aiko gitu Saya kan ya. Aiko. Saya tanyakan kepada peserta didik apa sih arti Aiko dan apa sih fungsi Des di situ. Gitu, menggunakan ilustrasi tadi gitu. Nah kalau mereka sudah bisa jawab begini, oh Aiko tuh nama sensei gitu kan, atau Des itu akhiran dalam bahasa Jepang, oh berarti ilustrasi saya sudah mantap, udah sampai gitu ya pemahamannya. Gitu. Sudah dimengerti ya Bu Biasanya ya? sudah sampai sih di situ. Oke, biasanya. masih ada lagi Bu? Nah selanjutnya adalah tentang ini ya Mbak ya, tentang tingkatan sekolah. Tingkatan sekolah. Koko itu kan SMA Mbak. Oh, Koko SMA. Nah untuk menjelaskannya tidak pakai penjelasan langsung, pakai ilustrasi lagi Mbak. Jadi Seperti apa tuh? ya betul, saya menggunakan 3 gambar, ada Shogako, Chugako dan ada Koko. Nah ini kan yang jelaskan Koko ya. Nanti biasanya peserta didik udah langsung nebak, oh itu SD, SMP dan SMA. Nah mereka terus nanya lagi, sensei kalau MA dan SMK itu apa bahasa Jepangnya? Nah, itu mereka nanya, kemudian saya ya lagi-lagi pakai ilustrasi lagi Mbak. Ilustrasi, biar gitu. gampang ya Bu ya. Iya, ada Senmon Koko, ada Shukyo Koko, saya katakan gitu. Nah biasanya nanti mereka perwakilan atau bersama-sama bisa ya untuk melafalkan agar ingat, dalam ingatan mereka tuh ada Senmon Koko dan Shukyo Koko. Oke, Biasanya. masih ada lagi Bu? Sudah ya? Aku mau nanya nih soalnya nih Ya ya. udah silakan Mbak. Maaf Kan ya, Mbak. setelah Koko nih Bu ya, Ya. ada struktur Junensei ya? Junensei. Hai. Junensei. Itu bagaimana caranya untuk menjelaskan sih Bu? Ya lagi-lagi pakai penjelasan ya Mbak ya, ada teks, ada salindia di situ ya. Biasanya saya menjelaskan bahwa Junensei itu adalah 2 ya, terdiri dari 2 struktur, Ju dan Nensei. Ju dan Nensei itu berarti Ju itu ada jadi saya pisahkan ya, Ju dengan Nensei itu adalah 2 kata yang terpisah. Saya menggunakan penerjemahan bahasa Inggris dulu. Iya. Ya, jadi di situ ada penggunaan warna ya, warna huruf yang berbeda, dan saya minta peserta didik untuk menghubungkannya. Jadi Ju itu apa, Nensei itu apa, begitu. Biasanya karena di situ kan sudah ada penerjemahannya di situ. Oh, seperti itu Bu. Iya. Nah, itu berarti kalau Ju itu artinya adalah 10, Nensei itu kelas. Tapi betul. kalau untuk menjelaskan angka 1, 2 atau kelas 11, kelas 12 itu gimana caranya Bu? Nah itu makanya saya selalu menggunakan lagu ya Mbak kalau untuk angka-angka itu ya, biar mereka cepat ingat. Kebetulan di Nihongo Kira-Kira Ichi ya, ada Suji no Uta, itu ada perkenalan angka-angka dasar Mbak, begitu. Ya, saya biasanya memperkenalkan angka-angka dasar atau angka 10, 11, 12 itu dengan jari Mbak. Mau saya modelkan Mbak? Oh, boleh Bu, ini Nanti seru ikutin banget ya, nih. Mbak? Boleh. Oke, ya. Saya ikutin. Oke. Ichi ni san yo go roku shichi hachi hachi kyuju hachi kyuju ju ichi ju ni coba Mbak. Ichi Ni ni sang yong go roku roku shichi shichi hachi hachi kyuju hachi kyuju ju ichi juni ohayo. ohayo. Keren Mbak, mantap. Sebenarnya Bisa dulu juga. hafal Bu, Oh, 1 iya. sampai 10 doang, habis itu lupa. Oke, Iya, Mbak. baik, seru juga ternyata ya Bu ya. Iya. Ini menarik nih ya. Nah, selanjutnya nih struktur Nihonjin Des ya. Nah, Nihonjin desu. Nihonjin Des, bacanya Hong ya. Nihon, hai. Nihonjin Des itu seperti apa Bu? Nihonjin desu itu ya lagi-lagi ada 2 struktur di situ. Nihon dan jing ya. Pakai ilustrasi lagi Mbak saya. Oke. Begitu. Di situ ada bendera Jepang dan ada ilustrasi orang di situ. Biasanya peserta didik sudah langsung bisa menebak Nihon itu apa, jing itu apa. Kalau belum kena juga ya saya tampilkan foto-foto orang Jepang begitu. Nah, di sini masalahnya adalah apa sih fungsi jing itu ya? Jing itu kan artinya orang ya. Tapi kita tidak bisa langsung bilang oh jing itu orang ya. Saya menggunakan Nihon jing tadi untuk menyampaikan konsep tadi. Nah, untuk mengetes apakah mereka paham jing ini, maka saya akan menanyakan apa bahasa Jepangnya orang Indonesia. Gitu. Oke. Mereka biasanya kalau yang ngerti ya, Ya. Indonesia jing sudah pasti itu. Tapi kalau yang tidak paham berarti saya tampilkan ya pola frase Jepang dan Indonesia itu terbalik gitu. Bukan jing Indonesia tapi Indonesia jing.
Nah ini kalau ngomongin soal kewarganegaraan nih Bu ya, untuk penyebutan kewarganegaraan sendiri ini, Ya. yang lain-lainnya itu ditampilkan nggak Bu? Iya. Kayak kewarganegaraan lainnya gitu? Ya pakai PPT lebih mudah ya Mbak ya. Iya. Jadi sudah ada gambar bendera-bendera ASEAN di Iya. situ. Sudah ada penyebutannya menggunakan huruf katakana dan ada juga huruf Latin. Jadi lebih mudah. Ada Mbak, sudah ditampilkan gitu. Menjelaskan tentang kewarganegaraan dan juga Nihonjin ya, itu cukup lengkap ya Bu ya, sangat lengkap sih kalau menurut saya sih ya, dan jelas sekali ya. Iya. Apalagi dengan bantuan ilustrasi jadi memudahkan siswa untuk belajar juga ya Bu ya. Iya. Tapi agak sedikit berat ya untuk menjadi guru Jepang ya Bu ya. Bahasa Betul. Jepang ya. Makanya sebentar-bentar tuh ada games Mbak. Saya kasih games, di situ ada kalimat bahasa Indonesia. Saya minta mereka untuk menerjemahkan gitu. Jadi nanti ada kelompok kecil ya, saya berikan waktu 5-6 menit lah, diterjemahkan coba gitu ya, sampai dari model tadi gitu ya. Dan selanjutnya nih ya, struktur dalam salam penutup ya Bu ya. Ya, Salam penutup itu adalah dozo yoroshiku one gaishimasu. gaishimasu. Itu gimana caranya Bu? Ya sama tadi saya tampilkan ilustrasi, kemudian di situ ada kalimat juga ya, kalimat-kalimat petunjuk. Nah, di dalam ilustrasi tersebut ada kalimat petunjuknya sehingga mudah peserta didik menebak. Nah, kemudian saya juga tambahkan dozo yoroshiku onegaishimasu itu ada bentuk untuk teman sejawat, yaitu dozo yoroshiku ya. Jadi saya minta ayo rundingkan apa perbedaannya gitu. Nanti mereka keluar sendiri itu ide-ide itu gitu. Insya Allah pasti keluar kalau mereka konsen ya. Oke, baiklah, demikian berakhir langkah pemodelannya. Ya, Tapi kita masih pemodelan. ada lagi soalnya. Masih jangan ada sedih lagi. ya. Masih ada Ini lagi. masih ada lanjutan ke konstruksi bersama ya, Ya, Bu ya. konstruksi itu bersama. seperti apa Bu? Nah, dalam konstruksi bersama itu saya akan langkah pertama ya Mbak ya, saya akan membuat kelompok. Jadi di dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, kemudian dalam kelompok itu saya akan membagikan profil seperti ini Mbak kepada kelompok-kelompok itu gitu. Jadi nanti profil-profil ini akan dibuat menjadi kartu ya, kartu semacam ini Mbak. Jadi ada kartu seperti ini. Ya, begitu. Berarti profilnya itu dibuatkan menjadi kartu ya Bu ya. Ya. Kenapa dibuatkan jadi kartu tuh Bu? Ya, pertama ongkosnya Mbak lebih murah modalnya. Kadang-kadang saya juga minta coba buat dari barang-barang bekas atau kertas bekas, tidak apa-apa begitu. Karena untuk ya ramah lingkungan tadi Ramah Mbak. Lingkungan, Ya, benar. ramah lingkungan. Dan juga lebih irit ya Bu ya. Iya, gitu. Oke, karena kan emang maksud aku kan emang ada beberapa cara lain kayak misalnya itu dibuat jadi poster atau Iya. yang lainnya gitu ya Bu. Iya, betul. Cuman dijadiin kartu aja biar Kartu. lebih simpel. Oke. Ya, Dan Mbak. selanjutnya Bu apa lagi Bu? Nah, di dalam konstruksi bersama itu setelah mereka membuat kartu ya seperti ini ya. Nanti saya akan meminta mereka untuk mempresentasikan kartu itu ya. Jadi tujuannya adalah agar mereka melatih kemampuan berbicara dan kemudian ada juga yang mendengarkan Mbak. Nah, kelompok yang mendengarkan itu saya akan berikan lembar observasi, isinya ada nama, ada kewarganegaraan, ada tingkatan kelas ya, dan kadang-kadang ada juga saya menyebutkan usia ya gitu. Kan satu kelas itu ada 32 orang Mbak. Iya. Ya, jadi saya buat satu kelompok itu 4 orang, jadi ada berapa kelompok Mbak? 32 bagi 4 aja Bu, 8. Iya, 8 kelompok. Untung masih pinter matematikanya. Tiba-tiba langsung ditanya tuh kaget loh. Nah, nanti di dalam kelompok itu ya kan ada 8 kelompok, saya pecah menjadi 2 kelompok besar. Iya. Kelompok presentator dan kelompok pendengar ya, observer gitu ya. Nah, kelompok 1 misalnya nih, kelompok 1, 2, 3, 4 berpasangan dengan kelompok 5, 6, 7 dan 8. Oh, baik. Gitu. Nanti satu kelompok itu mereka kan presentasi gitu ya. Kalau masih ada waktu biasanya presentasinya seperti itu tadi Mbak. Jadi mereka berpasangan, kemudian yang pendengar ini akan berpindah ke presentator yang lain sambil mengisi lembar observasi mereka gitu. Setelah konstruksi bersama nih Bu, kita masuk ke konstruksi mandiri kali ya Bu Iya. ya. Boleh Ibu dijelaskan lagi Bu? Lagi-lagi Mbak ya. Lagi-lagi. Mbak. Ya bikin kartu lagi tapi pakai wajah mereka Mbak gitu. Wow. Ya memang saya berikan kebebasan ya, sekreatif mungkin lah mereka membuat kartu tersebut begitu. Oh, baik. Nah, untuk pembuatan kartu itu termasuk dalam games atau beda lagi Bu? Nah, kalau games itu kan nanti ya setelah rehat ya, misalnya beberapa aktivitas itu kan ada rehat ya. Sebelum masuk ke dalam konstruksi mandiri biasanya ada games Mbak. Itu saya memberikan contoh profil-profil orang-orang ASEAN
wajah-wajah orang ASEAN ya. Kemudian profil-profil itu tidak ada keterangannya sama sekali. Nah, kemudian saya akan membacakan ilustrasinya, ilustrasi profil itu, dan peserta didik memberi tanda profil yang mana yang sesuai dengan ilustrasi yang saya bacakan. Nah Bu, untuk ilustrasi yang tadi Ibu sempat tunjukkan tuh Bu ya, itu bisa didapetin di mana tuh Bu? Nah ini untuk guru-guru bahasa Jepang pasti tahu ya, tapi mungkin ya ada yang belum tahu. Saya kebanyakan ambil dari Irastoya ya, irastoya.com. Nah itu dia tuh Bapak Ibu guru, dicatat langsung ya. Ya. Nama situsnya itu adalah irasutoya.com tuh. Nah Budin, kan sekarang tujuan pembelajaran abad 21 adalah salah satunya mewujudkan generasi dengan kemampuan berpikir kritis ya Bu ya. Apakah pembelajaran tadi sudah termasuk HOTS? Ya betul sekali. Saya pikir pembelajaran tadi memang HOTS ya. Yang pertama kegiatan urun pendapat ya, urun pendapat tentang perbedaan budaya, berkenalan orang Jepang dengan orang Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kegiatan menyusun kalimat ya, menyusun kalimat-kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, itu juga kegiatan HOTS. Yang terakhir yaitu kegiatan presentasi tadi Mbak, presentasi kartu, itu juga HOTS. Oh, jadi semuanya itu termasuk dalam HOTS ya Bu HOTS, ya. ya. Nah Bu, ini juga yang gak kalah penting nih Bu nih ya, penilaian Bu. Kalau untuk Ibu pribadi nih ya, untuk penilaian itu seperti apa Bu? Ya penilaian itu banyak sekali Mbak ya, tapi untuk model teks itu biasanya saya pakai penilaian tulis, penilaian berbicara atau lisan, penilaian mandiri, dan penilaian akhir. Nah tadi saya lupa Mbak, penilaian tulis itu kenapa begitu penting? Karena model teks ini menekankan pada kemampuan menulis tadi gitu. Kemudian dalam penilaian tulis itu ada beberapa kriteria, tapi simple sih Mbak ya, saya buat simple, sesimpel mungkin cuma 3 ya. Yang pertama saya lihat dari kerapian, kemudian yang kedua saya lihat juga dari ketepatan ya, yang terakhir adalah kreativitas. Pada bagian kreativitas ini saya tambahkan poin Mbak pada anak-anak ya yang mau berkreasi dengan menggunakan barang-barang daur ulang. Nah itu dapat poin karena kami sekolah adiwiyata gitu. Wow, keren sekali. Iya. Selanjutnya apa lagi Bu? Penilaian lisan ya Mbak ya. Ya penilaian lisan yang tadi tuh penilaian presentasi Mbak. Nah di dalam melakukan presentasi tadi, peserta didik kan kita nilai ya. Kemungkinan untuk menilai satu presentasi itu saja 10 menit Mbak ya. Kadang-kadang kita ketinggalan ya. Jadi anak-anak sudah selesai presentasi dengan kelompok pendengar, kita belum menilainya. Maka biasanya saya minta diulang lagi, ayo tolong ulang lagi, saya mau lihat gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengecek lafal dan aksen gitu. Contoh kriterianya di situ ada pelafalan, kemudian pokoknya sudah saya tulis, contohnya ada di file tadi. Wow, keren sekali Bu. Tapi kalau untuk penilaian terakhir nih Bu ya, penilaian akhir maksudnya, Iya. apa yang Ibu pakai nih Bu? Penilaian akhir saya menggunakan yang biasanya ya saya gunakan itu bentuk soalnya dulu deh Mbak ya. Bentuk soalnya itu bisa pilihan ganda, bisa uraian. Kemudian platform yang saya pakai itu biasanya Google Form yang gampang, dan satu lagi Quizzes begitu. Ya. Nah ini kalau untuk penilaian yang Ibu buat sendiri, apakah guru-guru lain pun juga menggunakan penilaian yang sama Bu? Rubrik maksudnya. Iya. Ya rubrik penilaian itu memang harus dibuat Mbak. Rubrik kemudian format penilaian itu harus dibuat. Tujuannya adalah agar penilaian yang kita lakukan itu akurat Mbak, begitu. Oh, tapi dengan cara yang berbeda-beda ya Bu ya? Ya tentu saja dengan cara yang berbeda-beda. Oh baik Ibu. Pernah gak sih Bu Dina, Ibu menemukan peserta didik yang tidak antusias nih, seperti yang aku tanya tadi itu, atau mereka gagal presentasi karena kelompoknya tidak bertanggung jawab? Wah itu Selain mah tidak antusias ya Bu ya? ya banyak itu Banyak Mbak, ya, Bu? banyak. Apalagi sekarang ya. Tapi saya biasanya selalu memberikan reward point pada kelompok yang aktif. Itu udah pasti saya kasih reward point. Aku suka reward Gitu. point. Tapi ada juga Mbak yang minder ya Mbak ya, minder, kemudian tidak aktif. Nah saya biasanya saya personal Mbak, saya dekati, kemudian saya tanya apa kesulitan Anda begitu. Mereka bilang tidak pede ya bahasa Jepang gitu ya. Wah bahasa Jepang itu bahasa asing ya, pede saja lagi saya bilang ya gitu. Jadi jangan merasa minder. Paling begitu Mbak, jadi personal pendekatannya gitu. Wow, coba waktu itu aku juga belajar sama Budin ya. Ya harusnya. Aku yakin pasti nilaiku 100 terus. Iya pasti. Pasti 100 aku yakin. Iya. Nah ini udah sangat komplit sekali ya untuk penjelasan yang diberikan oleh Bu Dina tentang pembelajaran Ya, berbasis teks alhamdulillah. ini. Tidak terasa kita sudah di ujung akhir perbincangan bersama dengan Budin ya. sedih ya. Sebagai penutup nih kira-kira Budin bolehlah berikan kesimpulan gitu Bu. Ya jadi
kesimpulan saya yaitu model pembelajaran berbasis teks ini sangat bermanfaat ya bagi peserta didik untuk membangun pengetahuannya, mengonstruksi pengetahuannya, dan mereka secara mandiri mampu membuat teks. Dan ini berguna untuk peserta didik di kelas 10 yang baru belajar bahasa Jepang. Gitu, Mbak. Wow, sangat jelas sekali kesimpulannya. Jelas, padat kan? Kurang lebih Terpercaya. seperti Ibu ya, dan juga tepat ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Budin atas ketersediaan Sama-sama, waktunya Mbak untuk Umi. menjelaskan tentang pengalamannya nih selama Ya. mengajar di kelas ya Bu ya, dengan Ya. menggunakan model pembelajaran berbasis teks Teks, nih. Adalah ya. pembelajaran yang menekankan langkah-langkah penting, yaitu pembangunan pengetahuan, pemodelan, konstruksi bersama, dan juga konstruksi mandiri. Iya, Mbak. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, kita sudah di akhir acara nih ya. Tadi aku bilang ya udah di akhir perbincangan bersama dengan Budin. Ya. Sekarang waktu kita untuk pamit Ya, ya. Tapi jangan sedih, jangan lupa saksikan terus ya untuk Sikil Podcast di episode berikutnya bersama Omi pastinya. Terima kasih banyak ya Bu Terima ya. kasih banyak, Mbak Umi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.